Episode 48. David berjalan cepat ke arah kamar yang ditempati Dara. 1 jam sudah berdebat dengan resepsionis untuk meminta kunci cadangan kamar Dara dan akhirnya didapatinya. Saat pintu terbuka terlihat Dara sedang tertidur pulas. Diliriknya jam di dinding pukul 4 pagi. Semalaman dia mencari istrinya dan kini baru dia temukan. Dara sedang tertidur dengan tangan di atas perutnya. Terlihat matanya bengkak abis menangis membuat David sangat merasa bersalah. "Maafkan aku sayang," bisik David mencium kening Dara. Pak Haris yang melihatnya sangat lega karena pikiran negatifnya Dara kabur bersama lelaki lain tidak benar. Dara menggeliatkan tubuhnya. Matanya enggan terbuka karena masih sangat mengantuk. Dia baru tidur hampir pukul 3 dini hari karena terlalu gelisah berjauhan dengan David. David menggendong tubuh Dara keluar penginapan. Dan diikuti Pak Haris serta 2 bodyguardnya membantu membawakan tas dan sepatu Dara. "Papa menginap saja di sini. Pasti Papa lelah sudah menemaniku semalaman. Kamar tamunya ada di bawah, Pak," ujar David saat mereka sudah sampai di rumah. "Papa langsung pulang saja, Fit. Selesaikan dulu masalah kalian dengan kepala dingin. Jangan emosi." "Tidak masalah Papa pulang," tanya David memastikan. "Papa pinjam dulu bodyguardmu 1. Papa tidak kuat lagi menyetir." "Ngantuk? Ya sudah bawa saja, Pak. Dua-duanya juga tidak masalah. Papa jadikan untuk mata-mata Miranda," canda David dan dijawab senyuman oleh sang papa. Pak Haris segera pulang. Dia tidak ingin mendengar pertengkaran anaknya. Mungkin memang masalah yang sangat pribadi. David menunggu Dara yang sedang tertidur pulas. Sambil memeriksa pekerjaannya. Sebenarnya Dara sudah melewati sarapan pagi dan susu hamilnya. David ingin membangunkan tapi tidak tega. Karena sang istri terlalu pulas. Jadinya dia menunggu saja, tapi David sudah meminta pembantunya memasak makanan sehat untuk sang istri. David melirik jam di dinding kamarnya. Sudah pukul 10 pagi. Sudah 2 jam dia berkutat di laptopnya, tapi sang istri juga belum bangun membuat David mendekat ke arah Dara. "Sayang, bangun, anak kita perlu makan," bisiknya. Dara menggeliatkan tubuhnya. Dia merasa nyenyak sekali tidur di penginapan ini. Tapi di alam bawah sadarnya mendengar suara sang suami. Dara mengira karena terlalu mencintai David jadi sampai terbawa mimpi. "Sayang, ayo bangun," ucap David membuat Dara tersentak kaget. "Mas?" "Ya sayang, kenapa aku bisa di sini?" tanyanya heran. Semalam dia di penginapan tapi pagi ini sudah di kamarnya. David benar-benar membuatnya gila. "Sayang, Mas minta maaf untuk kejadian kemarin itu tidak seperti yang kamu kira." Jelas David memeluk tubuh Dara. "Menjauh Mas, kamu menjijikan," ketus Dara mendorong tubuh David. "Sayang, semua yang kamu lihat tidak benar. Hanya salah paham." "Salah paham bagaimana? Kamu kira aku buta?" "Sayang, tolong percaya sama Mas. Kita sama-sama ke kantor lihat CCTV-nya. Biar kamu percaya dan setelah itu Mas akan jelaskan semuanya, tapi tolong jangan marah begini sayang. Mas bisa gila kehilangan kamu," bujuk David bersimpuh di lutut Dara. "Sana Mas," usir Dara mulai melunak. "Percayalah sayang, Mas tidak akan pernah mengkhianati kamu.
Kamu masih ingat kan perjuangan kita bisa menikah, jadi tidak akan mungkin Mas menyia-nyiakan kamu. Ayo mandi dan sarapan sayang, kita ke kantor. Agar semuanya jelas. Mas tidak bisa melihat kamu terus-menerus marah. Ajak David. Dara bangkit, dia memang ingin semuanya jelas. Jika terbukti David dan Miranda ada main di belakangnya, dia tidak akan segan-segan meminta cerai dan pergi dari hidup David. Meskipun harus kehilangan semua kemewahan ini, Dara siap. Mas bantu. Tidak usah Mas. Tunggu saja, aku bisa sendiri. Tepis Dara membuat David menghela nafas berat. Dia tahu Dara masih marah padanya. Tapi setidaknya CCTV bisa menjelaskan apa yang terjadi saat itu. Dia mencengkeram lengan Miranda, bukannya bermesraan. Tapi untuk saat ini, dia juga lega bisa menemukan sang istri dalam keadaan baik-baik saja. Bisa lihat sendiri kan sayang, kalau Mas mencengkeramnya bukan bermesraan seperti yang kamu sangka. Jelas David. Jadi kenapa dia bisa mencium kamu? Tanya Dara masih kesal. Sini Mas jelaskan sayang. Duduk di pangkuan Mas dulu. Pinta David menepuk pahanya memberikan isyarat agar Dara duduk di pangkuannya, tapi Dara menolak karena dia masih kesal. Mau Mas ceritakan tidak? Terserah. Ketus Dara tak mau menatap sang suami. David menarik Dara dan mendudukkan di pangkuannya. Sayang, sebenarnya Miranda itu mantan pacar Mas dulu. Ucap David sambil menghela nafas berat. Mantan? Kami berpisah karena diselingkuh dan Mas memilih pergi ke luar negeri meninggalkan dia. Tapi entah kenapa Miranda justru menikah dengan Papa. Dan mengancam Mas untuk pulang, kalau tidak dia akan membunuh Papa. Jelas David membuat Dara menutup mulutnya tak percaya. Makanya Mas pulang sayang. Sebenarnya Mas tidak takut Miranda menyakiti Papa. Karena itu tidak akan mungkin terjadi. Tapi Mas pulang hanya takut Miranda menguasai semua harta Papa dan akhirnya Mas memilih untuk meneruskan perusahaan. Tapi ternyata Mas malah melihat kamu yang mirip sekali dengan mendiang Mama. Awalnya Mas ragu untuk dekat denganmu, apalagi saat tahu statusmu bersuami. Tapi cinta pada pandangan pertama mengalahkan logika Mas sayang. Hingga Mas merebut kamu dari Harry yang kebetulan membuat kamu menjadi istri keduanya. Terang David lagi panjang lebar. Apa kamu masih menyimpan perasaan pada Miranda Mas? Tanya Dara serius. David segera menggelengkan kepalanya. Hanya kamu. Saat ini hanya kamu perempuan yang paling Mas cintai sayang, tidak ada yang lain lagi. Mas, aku pernah melihat Miranda dengan lelaki lain. Aku Dara pelan. Mas juga mengetahuinya sayang. Tapi Mas belum bisa memberikan bukti pada Papa, meskipun ada buktinya Mas tidak bisa membuat Papa kecewa. Kasihan dia sudah tua. Jika kesalahan Miranda diketahui oleh Papa sendiri, tidak masalah, beliau yang memutuskannya kalau kita yang memberitahu. Mas yakin Papa akan mengusir Miranda. Tapi bagaimana dengan dirinya? Sudah pasti dia akan kesepian, kamu tahu sendiri kan? Hanya Miranda yang mau menemani Papa di hari tuanya saat ini. Jelas David dan diakui Dara memang benar karena sang mertua sendiri pernah berkata demikian. Jadi apa masalahmu marah pada Miranda hari itu? Mas tidak marah, hanya membatasi pengeluarannya saja karena dia sudah mulai berani membelikan barang-barang untuk selingkuhannya itu. Mas, aku takut. Aku Dara memeluk tubuh David. Kenapa? Aku takut jika Miranda berbuat nekat padamu seperti yang di film-film itu, menjebakmu dan kalian melakukannya di belakangku. David mencium kening Dara dan tersenyum kecil.
Dulu pernah Miranda melakukan itu sayang saat kita masih berpacaran. Tapi dia tidak berhasil dan malah membuat papa yang masuk rumah sakit. Percaya sayang, Mas tidak akan lengah dari perempuan ular itu. Mas tahu Miranda bagaimana, jadi kamu tenang saja ya. Tapi kamu harus jaga diri Mas. Jauh-jauh dari dia. Sepertinya dia bukan orang baik. Ya sayangku, jangan marah lagi ya. Mas semalam tidak bisa tidur memikirkan kamu. Hingga Mas meminta bantuan pada papa. Papa tahu hal ini Mas? Tidak. Mas tidak menjelaskan pada papa permasalahannya, jawab David, membuat Dara lega. Bagaimanapun juga mertuanya. Tidak perlu tahu, nanti malah salah paham. Dia saja langsung salah paham saat melihat kejadian itu. Aku juga tidak bisa tidur Mas. Anak kamu nakal. Kenapa? Malam-malam nendang terus. Buat aku gelisah. Mungkin dia tahu sayang papanya jauh. Dia minta dijenguk. Goda David sambil menaikkan satu alisnya. Mungkin saja, jawab Dara malu. Karena dia memang tidak bisa jauh dari suaminya ini. David segera bibir sang istri. Karena semalam dia tidak bisa memeluk Dara, membuatnya menggila mencari sang istri.